Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kang Edi, Kang Olis, dan Bapak Ibu sekalian, berhubung kita itu waktunya sampai maghrib ya. Sebenarnya habis maghrib bisa lanjut lagi sih. Tapi kita batasi saja sampai sampai maghrib. Kita mulai saja ya, biar teman-teman nanti yang terlambat nggak apa-apa, boleh langsung gabung aja. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi eh, di perkuliahan multimedia. Siap, Kang Edi. Pada pertemuan kali ini, materinya adalah tentang multimedia pembelajaran interaktif. Pada pertemuan selanjutnya sudah dijelaskan dari komponen-komponen multimedia dan kebetulan pada minggu kemarin kita itu ketemu di tanggal yang libur ya, pada saat setelah UTS. Jadi kita baru ketemu lagi sekarang. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang eh, peran multimedia di dalam pendidikan. Apa sih peran-perannya? Apa sih kontribusinya multimedia ini? Jadi multimedia interaktif itu adalah suatu interaktivitas, merupakan suatu ciri dari aplikasi atau program atau sistem multimedia itu sendiri dalam membantu proses pembelajaran secara interaktif. Tingkat interaktivitas akan menentukan seberapa intens keterlibatan kita sebagai pengguna atau siswa gitu dalam menjalankan suatu edukasi yang eh, yang difasilitasi atau yang diberikan kita menggunakan aplikasi dari multimedia itu sendiri. Sedangkan pengertian dari MPI atau multimedia pembelajaran interaktif adalah memberi pembelajaran interaktif atau selanjutnya disebut MPI, suatu program pembelajaran yang berisi tentang seluruh kombinasi atau komponen-komponen dari multimedia yang kita tahu bersama. Dia ada teks, ada gambar, ada grafik, suara, video, animasi, serta simulasi yang secara terpadu dan bersinergi ya. Jadi dari setiap teks, gambar, audio, suara, video, animasi, simulasi itu bersinergi menjadi satu kesatuan dengan bantuan perangkat komputer atau mungkin juga laptop atau mungkin juga tab ya, tablet atau sejenisnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, di mana pengguna dapat secara aktif berinteraksi dengan eh, sistem atau aplikasi program tersebut. Contohnya adalah seperti yang gambar di samping ini ya. Ini kalau tidak salah ini pembuatannya menggunakan masih Macromedia Flash, bukan Adobe Flash ya. Di zaman baheula, mungkin di tahun sekitar 2000-an ya, di sekitar tahun 2000-an, 99 2000, pembelajaran interaktif itu banyak dikemas dengan tipe atau dengan model seperti ini karena pada saat itu belum marak sekali media-media seperti saat ini yang memang memberikan tutorial atau pembelajaran yang mampu membuat si user atau siswa itu merasa nyaman. Karena biasanya multimedia interaktif ini kayak gambar yang di samping ini disajikan dan materinya itu eh, bisa diputar berulang-ulang. Jadi kayak semacam buku gitu tuh, tapi bentuknya digital. Jadi kalau zaman dulu, kalau sekarang kan sudah banyak sekali ya media-media saingannya itu. Kalau zaman dulu memang saingannya hanya buku gitu tuh.
Jadi kalau di multimedia interaktif ini kita juga bisa mendengarkan dari materi yang disampaikan gitu, tidak perlu membaca gitu kan. Kalau seandainya jenuh membaca, kita cukup mendengarkan. Nah, konsep ini mungkin agak sulit bersaing di zaman sekarang karena memang metode-metodenya semakin luas ya, semakin mudah, semakin banyak. Kita bisa belajar di YouTube gitu kan. Kita juga bisa belajar mungkin di TikTok, kita bisa belajar di IG. Walaupun memang zaman dulu itu YouTube ada, akan tetapi di kita itu sendiri kan di tahun-tahun 2000-an kan perangkat kita juga tidak se-powerful sekarang ya. Jadi untuk mengupload dengan file dengan eh, durasi atau kapasitas yang besar pun diupload di YouTube pun tentu sulit ya, apalagi kualitas internet kita juga tidak sebagus sekarang. Makanya kenapa YouTube itu untuk media pembelajaran khususnya di kita itu masih sangat sulit ditemukan ya. Kalaupun bisa diakses itu biasanya orang-orang itu beli compact disc atau beli dalam bentuk disket atau bahkan flash disk di sekitar tahun 2002 tahun 2006 atau iya tahun 2006 2004 kalau nggak salah itu memang marak ya tapi kalau di zaman dulu walaupun ada YouTube kita secara teknologi masih tertinggal jauh dengan negara luar makanya materi-materi pembelajaran dulu di YouTube itu masih tertinggal. Nggak apa-apa Pak Mufid Triyono, monggo, monggo. Maaf ya, saya langsung mulai saja tadi. Karena saya khawatir kalau nunggu teman-teman yang lain juga kelamaan nunggu. Jadi nggak apa-apa, nanti yang terlambat nggak apa-apa masuk aja. Tiga hal pokok dalam kata kunci multimedia ya tentu ya multimedia itu sendiri, pembelajaran itu sendiri, dan interaktif itu sendiri. Jadi ketiganya ini memang harus ada. Multimedia adalah sekumpulan dari beberapa media yang dijadikan satu secara sinergi. Pembelajaran adalah proses transfer knowledge. Interaktif itu adanya interaksi antara user, pengguna, atau si aplikasi atau program tersebut. Jadi ketiga pokok itu memang harus ada di dalam eh, proses multimedia interaktif. Selanjutnya, level interaktivitas juga dan level interaktivitas MPI menunjukkan seberapa aktif pengguna tersebut dalam berinteraksi dengan program tersebut. Jadi program multimedia itu tersebut. Jadi yang pertama itu ada navigasi video dan audio. Dan di navigasi video dan audio ini biasanya ada tombol play, ada tombol stop, dan ada tombol mute gitu kan. Ini digunakan biasanya ketika user atau siswa ingin mengulang tayangan sebelumnya atau ingin mempercepat video setelahnya gitu. Ini penting adanya suatu tombol navigasi agar si siswa dapat mengingat atau dapat mengulang ketika dia tertinggal dalam menyimak sebuah materi. Navigasi halaman adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengeksplor halaman MPI, maju satu halaman atau mundur satu halaman atau menuju halaman yang lainnya. Itu adalah navigasi dari sebuah halaman. Selanjutnya, level interaktivitas dari navigasi halaman ini termasuk dalam kategori yang stepnya lebih tinggi
Kalau tadi hanya play dan pause, jadi di dalam level interaktivitas juga harus ada ya tombol dua ini, eh, snack dan back gitu kan. Snack itu biasanya untuk melompati suatu tampilan berikutnya, atau back itu kembali ke menu sebelumnya, atau biasanya kembali ke menu home gitu kan. Itu biasanya ada tombol seperti back dan next itu sendiri. Selanjutnya kontrol menu atau link adalah objek yang berupa teks, gambar atau icon yang diberi properti hyperlink sehingga apabila objek tersebut diklik, maka MPI akan menampilkan suatu objek yang diinginkan. Jadi biasanya di dalam multimedia itu kita bisa mengidentifikasi ketika mouse over atau mouse melewati suatu objek atau mouse klik ketika mouse itu mengklik suatu objek, button atau menu, dia akan memberikan reaksi. Reaksinya itu tergantung dari kita, apakah mau bergantian warna, apakah memang mau ke halaman selanjutnya, itu tergantung action script yang kita masukkan ke mouse over tadi atau mouse click tadi. Nah, di bawah ini, kalau kita lihat di gambar ini, biasanya eh, seperti menu pop-up ya, seperti menu pop-up. Di samping ini adalah menu, nanti ketika diklik adalah muncul menu selanjutnya atau submenunya. Kalau dia, contohnya adalah di samping ini, ketika diklik dia muncul menu option satu, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah ketika kita lakukan atau kita masukkan script di eh, mouse over click, kita tinggal tambahkan saja. Jadi dia akan berpindah ke menu apa nih? Ketika diklik contoh akan tampil menu company profile. Ketika di menu option 2 dia akan tampil ke menu sejarah, atau ke menu option 3 akan tampil ke menu gambar. Pada dasarnya hampir sama dengan website ya. Website, tampilan website kurang lebih sama seperti itu. Level interaktivitas juga ada kontrol animasi. Biasanya di dalam kontrol animasi ini kita dapat melakukan sebuah tombol play dan pause, tapi dia biasanya digunakan untuk melihat bagaimana cara kerja suatu mesin itu berjalan. Ini bisa dilakukan dan memungkinkan. Jadi ketika memang mau melakukan edukasi terhadap siswa, bagaimana cara kerja suatu mesin itu berjalan, agar lebih mudah dipahami, biasanya ditempatkan beberapa tombol sehingga polanya itu bisa maju dan bisa mundur, bisa berputar juga. Itu adalah kontrol dari sebuah animasi. Yang selanjutnya terdapat hypermap. Di level interaktivitas ini terdapat hypermap. Dalam MPI, istilah hypermap ini merujuk pada sekumpulan hyperlink. Jadi dia terdapat beberapa link, dia terdapat beberapa informasi dari gabungan teks, gambar, audio, atau video itu sendiri. Sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area yang lebih besar. Sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau si mouse itu dilintasi oleh mouse, maka akan secara otomatis menampilkan pop-up. Ya, nggak apa-apa Mas Ilham Hamdi, monggo. Contohnya adalah ketika memang nanti teman-teman
mencoba untuk membuat suatu peta multimedia interaktif, mungkin teman-teman bisa menandai suatu kota kelahiran atau rumah teman-teman sendiri. Jadi peta tersebut, peta multimedia interaktif itu, teman-teman bisa buat pin di situ, nanti ditambahkan suatu deskripsi di pinnya itu. Ketika mouse over, nanti aksinya adalah apa? Ketika si mouse itu menuju pin tersebut, aksinya ada apa? Aksinya adalah apa? Aksinya langsung dia memunculkan video berputar, memberikan informasi tentang rumah kita juga bisa. Atau dengan ketika mouse ini mengklik si titik yang kita tandai tersebut, dia akan muncul keterangan detailnya lebih lanjutnya. Mungkin disertai dengan teksnya, gambarnya ada, videonya ada, gitu kan. Bisa juga seperti itu dan memungkinkan. Jadi hyperlink ini adalah suatu kumpulan dari beberapa media yang digabung menjadi satu dan itu bisa kita tampilkan eh, sebagai deskripsi dari keterangan sebuah eh, area atau titik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah di level interaktivitas ini ada respon feedback. Jadi interaktivitas berupa respon feedback adalah mekanisme aksi reaksi dari suatu program yang interaktif. Contohnya adalah seperti gambar di samping ini. Ini kalau tidak salah ini tool dari Photoshop ya, karena saya ngambil dari Google gambarnya. Tool dari Photoshop yang ini ditanyakan, tool yang ditunjukkan pada panah di samping adalah, kalau seandainya jawabannya benar, si program akan memberikan feedback bahwa jawaban Anda adalah benar, skor benar adalah 40. Penting sekali bagi kita untuk mendapatkan feedback karena jika kita tidak mendapatkan feedback, kita itu ya merasa bingung. Contohnya adalah sama halnya ketika kita mengirimkan sebuah email ya. Kita mengirimkan sebuah email, katakanlah email itu penting dan harus dikirimkan saat itu juga. Tapi ketika nggak ada notif kan kita bingung. Email ini sudah terkirim atau belum? Dan biasanya kan sekarang kan di email kan ada notis ya, ada notifikasi bahwa email has been apa gitu kalau nggak salah. Atau email terkirim atau di eh, WhatsApp kita masing-masing. Kalau seandainya di WhatsApp itu nggak ada notifikasi eh, centang dua dan biru gitu, hanya centang saja, kita juga bingung kan, ini terkirim atau tidak. Makanya respon feedback itu sangat diperlukan. Buat apa? Agar si pengguna merasa nyaman atas aksi yang diberikannya itu ada timbal balik, ada kepuasan, benar atau salah dari jawaban gambar kuis interaktif ini. Itu adalah respon feedback. Butuh maksudnya adalah agar si user diajak interaksi atau diajak interaktif dengan masukan yang dia berikan. Yang selanjutnya ada di level interaktivitas ini kita juga ada drag and drop. Drag and drop ini biasanya digunakan buat edukasi biasanya, buat edukasi anak-anak TK. Teman-teman multimedia biasanya membuat suatu mainan atau game bisa dalam bentuk lingkaran bola dengan tempatnya, katakan tempatnya itu suatu tabung lingkaran. Tabung lingkaran itu biasanya contohnya diberi warna merah, kuning, hijau, dan bolanya juga sama, diberi warna merah, kuning, hijau. Dan selanjutnya si anak
katakan TK gitu kan. Si anak ini eh, bagaimana caranya supaya dia mampu mengingat warna dan menaruh warna tersebut sesuai tempat tempat warnanya. Ini biasanya ini salah satunya adalah digunakan untuk edukasi permainan seperti itu buat anak. Dan tentu bukan itu saja ya, masih banyak yang lainnya ya kegunaannya. Yang selanjutnya terdapat kontrol simulasi. Berbeda dengan animasi, di mana pengguna hanya melakukan kontrol atas jalannya proses. Nerimo-nerimo saja gitu. Akan tetapi kalau di kontrol animasi, pengguna dimungkinkan untuk interupsi atau memegang kendali atas jalannya proses. Dapat memberikan input sehingga proses tersebut ya bisa berubah. Kalau kita lihat di gambar ini adalah semacam kayak pelontar gitu kan. Tergantung kita mau tarik ke mana nih agar mendapatkan nilai yang sesuai yang kita inginkan. Atau sekarang kan banyak sekali ya, kayak game-game simulasi itu kan banyak ya. Game-game simulasi kayak seperti eh, game mobil, mobil balap segala macam kan sudah banyak ya. Setirnya juga ada, remnya juga ada, gasnya ada, terus koplingnya juga ada gitu. Atau simulator bagi para pilot ya. Biasanya sebelum pilot itu mendapat jam terbang, itu harus mendapat simulasi penerbangan dulu, pelatihan dulu menggunakan simulator dan itu sesuai dengan real seperti apa adanya sebuah pesawat. Dan sekarang sudah canggih sekali, kita banyak bisa googling gitu kan, tampilan dari layarnya pun divisualisasi, divirtualisasi sedemikian rupa. Jadi memang seolah-olah real seperti kita mengalami melayang di udara atau ketika saat landing. Ya sama halnya seperti game mobil tadi ya. Kita sering banyak dilihat seliweran di eh, media sosial. Itu kan sudah real sekali ya. Jalan-jalan rayanya juga mobil-mobilnya juga sudah merek-merek lokal sini kan ya. Bis-bisnya segala macam seperti itu. Itu adalah kontrol dari simulasi yang memungkinkan kita itu untuk memegang kendali atas jalannya proses yang kita lakukan. Nah, ini adalah kontrol game. Level interaktivitas yang paling tinggi dapat ditemukan di game. Kenapa? Ya karena memang eh, kalau kita lihat di sini kita memberikan pelajaran atau edukasi terhadap anak kan anak itu akan nyaman ketika metodenya adalah bermain. Eh, kita ajak bermain, edukasinya adalah bermain, transfer transfer knowledge-nya adalah bermain. Mereka akan lebih nyaman dibanding kita harus memaksa mereka benar-benar belajar gitu. Tapi ketika kita sodorkan dengan multimedia interaktif seperti ini, harapannya adalah kita buat nyaman dia. Karena seperti eh, kita bantu mereka dengan polanya adalah game. Nah, di sini juga disampaikan, MPI menggunakan metode game sangat disukai oleh user karena user merasa seperti bermain game, bukan seperti belajar gitu. Bukan belajar yang sesungguhnya. Game yang baik tentu saja berisi tentang materi dari ya pembelajaran itu sendiri ya. Selanjutnya, strategi penyajian MPI. Ada beberapa strategi penyajian materi dalam MPI. Yang pertama adalah metode drill and practice. Yang kedua adalah metode tutorial. Dan yang selanjutnya adalah metode simulasi. Metode yang pertama
berisi rangkaian soal latihan guna meningkatkan keterampilan kita dan kecepatan berpikir kita pada mata pelajaran tertentu, biasanya pada pelajaran matematika dan bahasa asing atau vocab. Yang kedua adalah metode tutorial. Dalam metode tutorial, komputer berperan layaknya sebagai seorang pendidik atau guru. Siswa harus bisa beradaptasi atau berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajarnya dengan berinteraksi dengan komputer itu sendiri. Materi pembelajaran dalam satu topik disajikan lebih dulu, kemudian diberikan soal latihan seperti tadi ya. Jadi walaupun memang bentuknya tutorial, metode tutorial, setelah menyimak materi-materi tutorial, di akhir dari menu tersebut biasanya disediakan sebuah latihan soal untuk mengukur bagaimana siswa tersebut dapat menangkap materi yang telah disampaikan. Kalau kita lihat di gambar di samping ini, biasanya secara strukturnya adalah seperti ini. Strukturnya adalah seperti gambar di samping ini. Yang pertama biasanya terdapat introduction. Introduction itu kayak semacam eh, ya intro dari materi yang disampaikan tersebut. Gitu. Contohnya adalah pembelajaran matematika itu sendiri. Jadi intronya adalah mungkin kalkulator, alat hitung, baik kumpulan dari gabungan dari teks video ya atau animasi itu sendiri. Selanjutnya biasanya dia akan ada menu-menu di sini. Akan ditampilkan beberapa menu, akan ditampilkan beberapa menu pilihan gitu tuh. Pilihan dari katakan kalau di bahasa asing materinya segala macam seperti apa. Ya setelah dari menu tersebut, setelah selesai materi ini disampaikan, selanjutnya ada pertanyaan dan pertanyaan dan respon dari jawaban nilai skor biasanya. Nah, biasanya itu menu yang dari kedua metode ini seperti ini alurnya. Yang selanjutnya terdapat metode simulasi. Seperti yang disampaikan di awal tadi, metode simulasi adalah eh, suatu model penyederhanaan dari situasi, objek kejadian sesungguhnya. Model simulasi ini mengandung elemen-elemen pokok atau sesuatu yang sesuai dengan real atau di kehidupan nyatanya seperti itu. Itu adalah metode simulasi seperti virtual kayak roller coaster gitu kan. Itu kan seperti nyata ya kalau kita pakai alat yang menutupi mata itu. Yang selanjutnya adalah metode game. Sama ini juga sudah disampaikan. Eh, adalah metode permainan yang dapat diakomodasi oleh program MPI. Game yang di sini tentu bersifat edukatif ya. Beberapa jenis game yang digunakan biasanya adventure, petualangan, atau juga mungkin bisa quiz, board, atau juga sekarang kan banyak di Play Store ya bagi yang menggunakan Android. Game-game edukasi itu banyak sekali. Tinggal kita uji coba saja mana yang tepat buat perkembangan dari anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah komponen dari MPI itu sendiri. Di komponen MPI itu yang pertama ada pendahuluan biasanya, yang kedua adalah ada isi, ada dari materi tersebut, yang terakhir adalah penutup.
Di dalam pendahuluan biasanya ada title ketika kita membuka suatu tampilan dari metode pembelajaran interaktif. Biasanya dia ada title yang menunjukkan seperti gambar ini. Ini title seperti ini maksud saya. Menunjukkan apa sih multimedia interaktif ini? Ini tuh informasi tentang apa? Oh, tentang belajar huruf hijaiyah. Biasanya itu title page, yang selanjutnya adalah menu seperti tadi. Tujuan pembelajarannya apa? Selanjutnya adalah petunjuk penggunaan dari multimedia interaktifnya itu sendiri seperti apa. Di dalam isinya biasanya kita harus ada suatu kontrol dalam melakukan interaksinya, navigasi tadi. Ada teks, ada suara, ada gambar, video, animasi, dan seterusnya kumpulan dari multimedia itu sendiri. Biasanya di penutup itu ada ringkasan latihan, evaluasi, atau profil dari si pembuat multimedia interaktif itu sendiri agar dapat dijadikan feedback bagi si pembuat. Biasanya kalau dulu itu agar bisa memperbaiki hasil karya dari yang telah dia buat. Itu biasanya dia menyertakan profil ya, profil si pembuat. Yang selanjutnya komponen MPI, detail dari yang tadi, title page. Title page itu kalau di sini ada pada dalam Islam seperti contohnya. Title page itu harus ditulis dengan jelas. Judul topik materi yang disajikan. Terus peruntukannya buat siapa gitu kan. Kalangannya apa gitu. Peruntukannya buat siapa. Terus identitas nama pembuat biasanya ada nama lembaga atau tahunnya tahun berapa. Dilengkapi dengan ilustrasi menarik perhatian yang relevan dengan materi. Biasanya ada intro-intro animasi. Diberi tombol exit seperti ini untuk keluar dan next untuk lanjut. Biasanya itu ada. Bisa disertai dengan klip animasi intro. eh, Perlu tombol, kadang diperlukan juga tombol skip. Kalau seandainya intro itu terlalu lama dan mengganggu bagi mungkin pengguna yang pengen atau nggak pengen berlama-lama gitu kan, pengen langsung ke menunya, itu biasanya diberikan tombol skip. Title page tidak hilang dalam waktu tertentu. Biasanya ketika memang tidak menutupi dari menu dari inti, menu dari halaman utama, title page itu ada yang dibiarkan atau ada yang dinaikkan, dikecilkan gitu hurufnya. Selanjutnya eh, di komponen MPI ini biasanya kita membuat menu petunjuk. Di dalam menu petunjuk ini berisi cara penggunaan dari eh, multimedia interaktif itu sendiri, dan di dalam menu petunjuk ini diusahakan dibuat sesederhana mungkin, seringkas mungkin, dan mudah dipahami atau dimengerti. Ada tombol skip dan next bila menggunakan audio, video, animasi, perlu dilengkapi dengan beberapa navigasi ya, agar tidak eh, agar dapat pengguna itu dapat memilih mau dilewati atau mau tetap menonton dari eh, video atau audio dari animasi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menu. Menu itu biasanya terdapat di satu layar tersebut, di menu utama biasanya, dan cocok untuk menampilkan beberapa materi. Dan sebaiknya ada informasi kemajuan atau dari progres bar itu sendiri. Itu adalah eh, menu. Yang selanjutnya di dalam komponen MPI juga yang penting juga, ya, tidak kalah penting, adalah menu frame ya.
Menu frame itu adalah menu yang digunakan untuk berpindah dari titik A ke titik B atau berapa lama menu itu akan tampil. Jadi tergantung nanti ketika di aplikasinya, di menu frame tersebut, kita akan menambahkan keyframe yang fungsinya adalah agar kita bisa berinteraksi dengan tombol menu tersebut. Di menu frame ini biasanya bisa memberi orientasi semua materi seperti yang tampil di sini, ditampilkan. Yang selanjutnya ada indikasi topik yang ditampilkan. Menu hidden seperti tadi yang di atas, pop up atau pull down. Setelah tahapan menu frame ini, ada juga menu tombol ya. Kalau dari keterangan ini, tombol bisa berupa teks, icon, atau gambar. Bila berupa icon atau gambar, harus yang lazim ya, konsisten gitu. Terus di sini juga konsisten, hurufnya juga besar kecilnya juga konsisten. Dalam hal bentuk, tampilan, fungsi, dan posisi. Ukuran tombol harus proporsional, tidak perlu efek suara, kecuali untuk penggunaan anak-anak diberi konfirmasi pada tombol exit. Berhubung azan, saya pause dulu ya, Bapak Ibu sekalian.
Kita lanjut sebentar ya, bagi yang mau langsung sholat juga nggak apa-apa. Izin saya lanjut sebentar lagi. Kita sampai menu membuat tombol ya. Jadi membuat tombol itu eh, diharapkan konsisten, baik dalam bentuk, tampilan, atau fungsi, dan ukuran tombol juga proporsional. Eh, Tidak perlu atau bahkan ya tergantung ya, kalau memang dirasa perlu memberikan efek suara, seperti kalau ini kan materi suaranya harimau gitu kan. Ini profile suaranya adalah kelinci gitu. Kalau memang dirasa itu diperlukan untuk menarik antusias bagi para eh, siswa, ya ya nggak apa-apa gitu. Karena kan konsepnya adalah goalnya adalah agar siswa itu atau anak didik itu semangat dalam eh, menyimak atau eh, melakukan interaksi proses belajar mengajar menggunakan multimedia interaktif. Komponen NPI selanjutnya ada penyajian teks. Penyajian teks ini berhubung di multimedia itu sangat terbatas ya, ruangnya, medannya itu, ukurannya itu, jadi harus seringkas mungkin, sepadat mungkin, dan mudah dipahami. Jangan gunakan teks yang berkedip, karena itu biasanya akan membuat pusing gitu. Warna kontras, warna harus kontras dengan yang latar belakang. Biasanya penyajian dalam sebuah teks ya. Eh, Selanjutnya di dalam komponen NPI juga tentu pasti ada penyajian gambar ya. Kalau ada penyajian teks ya sudah pasti ada penyajian gambar. Gambar dan grafik harus benar-benar relevan dengan materi yang mau ditampilkan. Tentu tidak mungkin ketika kita mau memberikan edukasi tentang nama-nama hewan, tapi yang gambarnya yang ditampilkan adalah gambar-gambar otomotif. Itu nggak mungkin ya. Diberikan penjelasan atau caption sedikit mungkin, atau sedekat mungkin dengan gambar atau grafik tersebut. Menghindari terlalu banyak gambar atau grafik, jadi nanti malah tidak relevan. Perlu diperhatikan juga resolusi sebuah warna, kontras sebuah warna, serta ukuran dari filenya. Karena semakin besar ukuran, tentu semakin berat juga ketika memang si aplikasi itu dijalankan. Dan ketika terlalu rendah juga mungkin tampilannya itu kurang kurang menarik ya, kurang baik ya. Itu adalah perlu diperhatikan terkait resolusi dan warna itu sendiri. Yang selanjutnya di dalam komponen MPI ini ada penyajian animasi. Sama seperti tadi, animasi juga harus relevan dengan materi yang mau disampaikan. Menggunakan animasi yang akan menonjolkan suatu perubahan dinamis. Navigasi harus ada, menggunakan teks yang eh, bisa dimengerti atau mungkin bisa dijelaskan gitu dari teksnya. Eh, Menggunakan efek suara bila diperlukan. Jika tidak diperlukan ya ya cukup tombol klik dia menuju ke aksi apa nih, ke halaman berikutnya atau seperti apa gitu. Yang selanjutnya ada penyajian suara. Jadi penyajian suara juga sama harus benar-benar relevan dengan si materinya itu. Adanya kontrol tadi, play, pause, repeat, atau rewind segala macam. Eh, dan sebaiknya ada tombol on off ya bagi yang terganggu gitu kan, pengen fokus belajar gitu, pengen fokus membaca dari materi yang disampaikan, ya baiknya suara latar itu biasanya bisa di on off-kan bagi mereka yang ingin konsen dalam membaca. Selanjutnya ada penyajian video yang nomor pertama udah pasti sama seperti tadi. Video juga tidak boleh terlalu panjang, di samping nanti eh, akan membosankan, terus juga akan membebani memori ketika ditampilkan. Kualitas video harus baik agar bisa dilihat secara
sempurna ya, tidak pecah ya. Jika video itu diambil dari sumber internet, maka baiknya dicantumkan sumbernya itu dari mana, gitu. Yang selanjutnya adalah penyajian dari simulasi. Penyajian dari simulasi ini sudah dibahas di atas tadi. Simulasi harus benar-benar relevan dan terpadu sesuai dengan materi. Cocok digunakan untuk menerapkan sebuah pengetahuan atau problem solving ya. Jadi ketika memang kita memiliki suatu pekerjaan dengan tingkat eh, resistensi yang tinggi, tingkat kesalahan yang tinggi, tentu harus adanya simulasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi simulasi ini kan memang sesuai real, seperti kenyataannya ya, diperlukan juga. Yang selanjutnya adalah user berinteraksi untuk memanipulasi berbagai aspek dari simulasi itu sendiri. Interaksi biasanya bisa menggunakan, kalau di sini berarti di laptop itu bisa mouse click, mouse over, atau mengisi drag drop, menekan dari tombol-tombol keyboard dan seterusnya gitu kan. Atau kita menggunakan seperti tadi alat dari stir tadi, stir simulasi driver. Nah, bila kompleks, perlu dibuatkan petunjuk pengoperasian. Maksudnya bila kompleks itu seperti tadi, simulasi pesawat terbang, gitu kan. Itu kan kompleks ya. Jadi harus ada petunjuk pengoperasiannya itu seperti apa. Komponen yang terakhir adalah evaluasi. Ini juga tidak kalah penting. Evaluasi harus mencakup keseluruhan dari materi dan sinkron dengan tujuan dari pembelajaran. Jadi, evaluasi ini adalah proses mengevaluasi dari input, proses, dan output. Jadi harus sinkron dengan tujuan pembelajarannya ini, goalnya itu akan seperti apa. Contoh soal atau latihan perlu diberi dengan cara penyelesaiannya nanti seperti apa. Jadi jangan cuma memberikan soal, tapi penyelesaiannya tidak tahu gitu. Feedback harus positif, bisa memberi penguatan atau kepercayaan kepada si pengguna sesuai responsi pengguna, dan tidak, jika memang jawabannya salah, ya jangan sampai apa teks yang diberikannya itu menyinggung IQ dari si pengguna tersebut. Jenis soal dibuat bervariasi, bisa menggunakan pilihan ganda isian atau menjodohkan dari sebuah pertanyaan dan seterusnya. Bila respon salah, maka jawaban betul dan penjelasan harus eh, diberikan dengan soal yang masih kelihatan. Sesuai ya, harus sesuai. Terus membuat penutup. eh, di penutup ini biasanya menyediakan ringkasan sedikit dari materi yang telah disampaikan. Biasanya ada biodata pengguna, daftar acuan, sumber yang dipakai, atau akan lebih baik jika hasil dan progresnya ini bisa disimpan. Jadi multimedianya ini katakan multimedia database ya. Jadi dari hasil eh, tutorial mengisi pilihan ganda segala macam, itu hasilnya bisa disimpan. Itu akan lebih baik ya. Ini adalah slide terakhir, jadi di maksud dan tujuannya adalah multimedia pembelajaran interaktif. Itu adalah sekumpulan dari multimedia itu sendiri, dari komponen-komponen multimedia, gambar, teks, suara, video, dan audio,
yang secara terpadu dan saling bersinergi dengan bantuan perangkat komputer untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana kalau seandainya tujuannya adalah edukasi, transfer knowledge, tentu di dalamnya adalah isian dari materi-materi yang disampaikan dan di mendekati akhir biasanya ada soal-soal yang diberikan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Apakah tutorial yang diberikan atau multimedia pembelajaran yang diberikan itu efektif sesuai dengan materi yang disampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung close karena memang waktu juga sudah lewat sholat maghrib ya, apalagi bagi yang di Jawa sana mungkin lebih duluan maghribnya. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya capture atas nama Bapak Ibu semua. Cukup ya, Bapak Ibu. Saya akhiri ya. Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Mufid Triono, Pak Ilham, terima kasih Mbak Yuni Sara, Pak Holis, eh, senior saya, Kang Edi Rasidi, terima kasih, Mbak Ita Krisnawati, terima kasih, Pak Prayogo, terima kasih, dan admin ITTS, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Jangan banyak-banyak Pak.